Dosen adalah panggilan kemanusiaan, bukan sekedar profesi, tapi tanggung jawab untuk menyalakan cahaya dalam pikiran generasi muda. Saya percaya bahwa kampus adalah tempat di mana ide tumbuh, nilai-nilai dibentuk, dan masa depan dibangun. Perkenalkan, saya Rezi, dosen program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Duta Bangsa. Mari kita gunakan kesempatan ini bukan hanya untuk belajar, tapi juga untuk berpikir kritis, bersikap adil, dan tumbuh sebagai manusia yang utuh. Baik, perkenalkan, saya Rezi. Saya adalah dosen Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa. Saat ini saya mengajar Hukum Tata Negara, di mana terdiri dari 2 SKS, yaitu dengan alokasi pertemuan 100 menit. Dalam satu semester, saya memiliki kewajiban mengajar selama 16 kali pertemuan, di mana 14-nya adalah pertemuan kuliah, sedangkan 1 pertemuan UTS dan 1 pertemuan UAS. Hukum Tata Negara memiliki membahas beberapa materi, yaitu struktur, fungsi, dan hubungan antar lembaga negara, termasuk konstitusi, sistem pemerintahan, asasi manusia, dan proses legislasi. Mata kuliah ini bertujuan untuk memahami konsep dan implementasi hukum tata negara dalam konteks sistem hukum dan politik di Indonesia. Adapun materi pelajaran dalam mata kuliah ini adalah 1. Pengantar hukum tata negara, 2. Sumber hukum tata negara, 3. Konstitusi, 4. Penafsiran hukum tata negara, 5. Praktek hukum tata negara, 6. Organ dan fungsi kekuasaan negara, 7. Auxiliary State, 8. Hak asasi manusia, 9. Studi kasus tentang hak asasi manusia, dan 10. Tentang partai politik, 11. Tentang warga negara dan warga negaraan, 13. Pemilihan umum, dan 14. Demokrasi dan negara hukum. Untuk mendukung pengajaran, saya dan tim telah membuat buku pengantar hukum tata negara, dan di samping itu juga saya menggunakan buku referensi dari tahun 2020 sampai 2025, serta telah mengintegrasikan hasil penelitian dalam jurnal Proceeding dan Hak Cipta. Mata kuliah Hukum Asasi Manusia telah sesuai dengan CPNPA yang saya buat, yaitu 1. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, nasionalisme, serta rasa tanggung jawab terhadap negara dan bangsa. Yang kedua, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan negara. Yang ketiga, mampu meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan komunikasi diri dan kelompok dengan jejaring diskusi ilmiah dari berbagai kalangan. Yang keempat, mampu menguasai prinsip, teori, doktrin, dan norma hukum baik pada level lokal, nasional maupun internasional dengan pendekatan keilmuan hukum. Yang kelima, mampu menyelesaikan dan memecahkan persoalan bidang hukum berdasarkan analisis yang baik, tepat, dan bertanggung jawab. Yang keenam, mampu bertanggung jawab atas pencapaian kerja hasil kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dalam rangka memunculkan partisipasi aktif dari mahasiswa, saya menerapkan kelas kolaboratif dan partisipatif, yaitu dengan metode pembelajaran program based learning, yaitu proses pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa dalam kegiatan belajar, memberikan motivasi, dan juga memberikan bimbingan kegiatan pembelajaran mahasiswa. Dalam proses pembelajaran, saya memberikan kasus dan proyek untuk dianalisis, untuk dipikirkan, dan untuk dicarikan solusi, sekaligus membuat rancangan solusinya. Adapun bentuk interaksi saya dengan mahasiswa adalah dengan mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi untuk mendorong mahasiswa agar berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Aturan penilaian yang saya ampu dalam proses pembelajaran adalah dalam bentuk komponen penilaian, yaitu meliputi nilai kehadiran 10%, nilai tugas 20%, nilai UTS 30%, dan nilai UAS 40%. Adapun pelaksanaan penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran meliputi nilai kehadiran yang diperoleh dari presensi selama proses perkuliahan, dan juga dari nilai UTS dari ujian tertulis dan nilai UAS yang diperoleh dari ujian tertulis. Penilaian dilakukan secara objektif dengan melakukan evaluasi secara normatif dan sistematik. Proses pembelajaran hukum tata negara menggunakan strategi pendekatan yang berpusat pada mahasiswa atau student centered learning. Pendekatan tersebut dilaksanakan dengan ragam bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan penugasan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Pembelajaran dilakukan secara luring di kelas, menggunakan media PowerPoint, jurnal, proceeding dengan menggunakan pendukung perangkat laptop dan LCD, serta dapat diakses mahasiswa melalui online e-learning. Rencana pembelajaran semester dan kontrak kuliah dapat diakses di e-learning pada pertemuan pertama. Materi perkuliahan selama 1 semester untuk setiap pertemuan dapat diakses di e-learning pada H-1 sebelum pertemuan kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Baik, Pak.
kasih atas pertemuan kita hari ini. Kita akan pertemuan yang ke-7. Hari ini kita akan bicara tentang hak asasi manusia. Oke. Tapi untuk supaya kita kesinambungan dalam kuliah, kita akan coba review singkat dulu untuk pertemuan minggu lalu. Oke ya. Saya minta ada yang bisa menyampaikan review minggu lalu. Materi perkuliahan minggu lalu adalah negara hukum dan demokrasi yang membahas tentang karakteristik negara berdasarkan hukum dan atau konsep rese. Yang pertama, pengakuan dan pelindungan hak asasi manusia. Yang kedua, pemisahan kekuasaan. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan undang-undang. Dan yang terakhir, peradilan administrasi. Oke, terima kasih Mbak Devi. Memang betul kita bicara tentang itu kemarin ya. Tadi disebut tentang sedikit perlakuan terhadap hak asasi manusia. Maka hari ini kita akan mempelajari tentang itu, ya supaya kesinambungan. Nah, kira-kira nih kalau kita bicara hak asasi manusia, apa yang bisa atau terlintas dalam benak Anda? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Hak asasi manusia merupakan hak-hak fundamental yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Hak asasi manusia merupakan anugerah dari Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Oke, terima kasih Mbak Faisal ya. Itu tadi hak asasi manusia. Namanya sudah cukup tidak asing ya kalau istilah hak asasi manusia. Tetapi untuk kita lebih memperdalam diskusi kita, saya akan menyampaikan beberapa materi tentang ini. Oke ya, siap ya? Siap, Kita coba dulu dari yang pertama. Sebelum masuk ke materi, kira-kira ini yang akan kita pelajari hari ini. Ya, capaian pembelajaran. Nanti supaya apa? Supaya kita bisa tahu kita mau ngapain di kuliah hak asasi manusia ini. Ya. Yang pertama kita akan bicara tentang mampu menjelaskan tentang konsep hak asasi manusia ini seperti apa. Ya, itu. Yang kedua kita akan belajar tentang bagaimana menjelaskan pengaturan HAM itu di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, tadi yang seperti disampaikan Faisal, nanti kita akan lihat sekilas apa isinya itu. Ya. Yang berikutnya adalah bagaimana kita mahasiswa nanti mampu menjelaskan konsep perlindungan HAM dalam ketatanegaraan, khususnya tentang proses perlindungan yang diberikan oleh negara. Oke, itu ya kira-kira teman-teman yang akan Anda capai, ya, yang akan Anda harus capai di perkuliahan. Oke, kita sekarang lanjut ke proses ataupun materi. 3 materi utama sebagai bentuk upaya kita mencapai capaian tadi. Ya, ini adalah cakupan materi. Yang pertama konsep HAM. Ya, kita akan bicara sedikit tentang prinsip-prinsip HAM itu sendiri. Kemudian kita bicara tentang peraturan pasal-pasal yang ada, terutama setelah amandemen keempat nanti. Dan kita tahu Undang-Undang Dasar sudah ada amandemen sampai 4 kali ya. Kemudian ada perlindungan HAM dalam ketatanegaraan. Nanti kita sedikit bicara tentang peraturan-peraturan sekaligus lembaga. Seandainya ada persoalan HAM, itu lembaga mana yang harus menangani atau mengatur. Tiga ini ya, mudah-mudahan kita bisa fokus. Monggo nanti kita sambil jalan saja. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kita sampaikan di akhir sesi. Kita lanjut ya. Yang pertama, konsep HAM. Gambar saya agak menarik ya kayaknya. Kayak kan Gen Z yang warna-warni itu. Ya. Yang pertama tentang hak fundamental, tapi hak dasar. Hak dasar yang sangat melekat pada diri Anda. Yang kedua itu adalah hak dari ilahi, dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bahasa Inggrisnya given gitu. Anda udah langsung bahasa ini ceprot dapat. Ada di manusia, ceprot dapat. Itu berarti kan kita harus bersyukur. Ya, setelah kita punya hak itu yang langsung lahir dari Tuhan dan secara universal, maka supaya berjalan dengan baik ada proses yang harus dijalankan. Nah, itu apa? Ada tanggung jawab negara di situ yang memberikan perlindungan dan negara. Yang kedua, ada tanggung jawab hukum. Maka berlanjut pasal-pasal tadi yang akan melindungi. Bisa jadi pasal-pasalnya kurang lengkap. Nah, itu proses dinamika dalam bernegara. Yang berikutnya apa? Tanggung jawab pemerintah. Nah, pemerintah berarti apa? Aparat, lembaga-lembaga negara. Ya, kalau di tanggung jawab negara tadi berarti ada level konstitusi yang mengaturnya. Ya. Yang kemudian ada tanggung jawab individu. Jadi meskipun Anda sejak cepat itu dapat hak asasi, tapi ya juga ada tanggung jawab pada pihak lain. Nah, itulah konsep singkat dari hak asasi manusia yang bisa Anda ketahui dan itu yang akan Anda pakai seterusnya. Oke. Selanjutnya adalah karakteristik. Ya, karakteristik. Universalitas. Apa itu maksudnya universalitas? Yaitu berlaku untuk semua manusia, dimanapun Anda berada, apapun status Anda, apapun posisi Anda. Nah, desa, di kota, dimanapun itu. Anda orang yang difabel atau siapapun, baik WNA, WNI, warna kulit, dan macam-macam. Jadi berlaku untuk semuanya tanpa diskriminasi. Yang kedua, tidak dapat dicabut, ya, tidak dapat dicabut. Artinya apa? Tidak dapat dipindah tangankan. Terus karena saya lebih ganteng gitu misalkan, terus saya mau lempar di agung, tidak ada, tidak. Karena tidak dapat hak yang sama, misalkan ya, misalkan. Jadi nggak usah undang-undang itu ya, ada sih. Terus semua udah dapat apa ya, dapat. Jadi nggak usah dibingungin gitu ya. Kemudian tidak dapat dibagi, nah, sama nih. Nah, tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi. Yang kedua, itu saling tergantung. Jadi kita kan pemenuhannya harus bersama-sama. Jadi tidak kemudian jalan sendiri gitu, dapat haknya bisa mengalahkan hak orang lain. Jadi muncul hak dan kewajiban. Nah tadi contoh yang paling berikutnya adalah melekat ya. Karena melekat inilah kemudian menjadi ciri khas tersendiri dari hak asasi manusia. Tidak ada hak yang sampai setinggi ini levelnya. Itu dari konsep HAM. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana sih sekarang pengaturan HAM dalam Undang-Undang Dasar? Ini saya mau memberikan
gambaran perwakilan dari pasal-pasal hasil amandemen keempat. Amandemen keempat yang sudah mengakomodasi lebih banyak, lebih luas, lebih lengkap hak asasi manusia. Ya, salah satu contoh bisa kita ambil, misalkan hak kebebasan. Hak kebebasan tadi, kebebasan untuk melakukan apa yang Anda lakukan bebas, apa ya? Hak asasi bebas. Mau menyiram tanaman boleh, mau ngambil mangga boleh, asal mangga sendiri. Ya, mau ngambil tetangga yang dimiliki. Ada hak asasi tetangganya maksud saya. Contoh lagi, hak perlindungan diri. Ya, berarti kita akan mendapatkan perlindungan dalam bentuk dari, kalau di Jogja kritik, ya kita dapat perlindungan itu, tak boleh. Perlindungan dari geng motor misalnya, nah itu kita harus dapat perlindungan, baik dari tingkat bawah sampai ke atas. Nah, itu adalah salah dua contoh. Kemudian hak untuk hidup, nah ini yang paling pokok lagi, setelah Anda lahir, kemudian kan harus menjalani kehidupan nih, ya. Nah, menjalani kehidupan dengan apa? Dengan caranya masing-masing, yang itu dilindungi. Jadi kalau hak untuk hidup itu berarti hak yang hidup kan cuma bedanya sama meninggal atau mati kan? Ya kalau hidupnya jadi diganggu terus, ya kan berarti itu termasuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Nah, nanti Anda akan lihat di video ya di belakang slide ini kita akan diskusikan itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini sekilas tentang prinsip-prinsip HAM ya. Jadi setelah kita ada aturan, sebenarnya aturan tadi datang dari mana? Dari prinsip-prinsip umum yang ada di dunia internasional termasuk di dalam lingkungan budaya bangsa Indonesia. Yang paling pokok tadi ya, ini yang paling penting saya kira, ada pembatasan yang proporsional. Ya, tadi kita bicara tentang kebebasan, sekarang bicara tentang pembatasan. Semacam diametral, tapi sebenarnya ada satu arah. Jadi bebasnya itu ada batasannya. Gitu ya. Batasannya apa? Batasannya adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah, oleh undang-undang yang diatur. Misalkan dibatasi tentang kewajiban moralnya apa, menjaga ketertiban, keamanan, itu yang kemudian diatur. Nah, peraturan-peraturannya nanti setelah ini. Ya, jadi prinsip-prinsip ini berlangsung terus sebenarnya. Nah, yang ketiga, ini adalah kerangka kelembagaan yang saya sampaikan tadi. Kalau kita sudah punya hak, kita perlu ada lembaga yang melindungi. Ada Mahkamah Konstitusi yang akan memberikan keputusan penting. Salah satu contoh yang sangat menarik adalah dulu ada dalam pasal Undang-Undang Perdata itu seorang anak hanya mempunyai hubungan biologis dengan ibunya. Ya, nah itu dinyatakan melanggar HAM oleh Mahkamah Konstitusi. Yang itu yang di luar pernikahan maksudnya. Nah, sekarang diatur bahwa sejak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, seorang ayah juga mempunyai hubungan dan mempunyai tanggung jawab yang paling penting. Jadi bisa digugat atau diminta pertanggungjawaban. Itu salah satu contoh peran Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak asasi manusia. Kemudian ada lembaga non struktural, Komnas HAM dan KPAI. KPAI berarti Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Komnas HAM adalah salah satu lembaga yang diberikan kewenangan sangat kuat untuk bagaimana melindungi ataupun memperjuangkan pelaksanaan HAM. Ya. Jadi kalau misalkan dari mulai HAM yang berat sampai yang ringan lah. Ya, misalkan sampai yang ada urusan sama militer atau sampai yang paling ringan geng-geng motor bisa sampai sana. Itu yang dimaksud dengan perlunya kehadiran lembaga ini untuk melindungi kita semua. Oke. Kemudian tentu Dewan Perwakilan Rakyat tugasnya apa? Membuat peraturan yang bernuansa atau mengandung materi perlindungan hak pada kita semua warga Indonesia. Nah, inilah perwakilan dari kerangka kelembagaan yang bisa kita pakai atau wujud dari tanggung jawab negara lewat pemerintah, lewat lembaga-lembaga ini. Jadi kalau misalnya kita ada masalah dan tidak bisa, kan biasa ya ada kasus yang kemudian karena ini menyangkut sensitif, biasanya tidak terungkap. Ya, biasanya tidak terungkap. Itu perlu peran lembaga yang bisa mendorong. Ya, itulah Komnas HAM. Ya, itu sepanjang Komnas HAM-nya tidak masuk angin. Kalau Komnas HAM-nya tetap fraud itu ya harusnya bisa maksimal. Oke, kita lanjut. Nah, inilah sebagian adalah peraturan yang bagaimana supaya bisa berjalan dengan baik, maka harus ada aturannya. Ya, inilah yang dibuat. Ini undang-undang tentang HAM dan peradilan HAM. Jadi sekarang ini supaya wujud peradilan, supaya wujud pelindungan yang kuat, selain ada peraturan juga ada peradilannya. Dan itu sudah berlangsung cukup lama. Dalam prosesnya memang tentu tidak mulus, ya, tentu tidak mulus. Tetapi peran pemerintah sudah berjalan. Sudah ada undang-undang sektoral yang mengatur tentang masalah tertentu. Jadi juga termasuk HAM, ya, untuk mengatur hal tersebut. Misalkan undang-undang tentang disabilitas misalkan. Nah, itu adalah salah satu bentuk wujud dari perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah. Ya. Kemudian juga ada instrumen hukum internasional yang pasti yang paling penting adalah deklarasi hak asasi manusia. Itu adalah salah satu, kan saya sering bilang kalau dibilang namanya primbon ya. Itu adalah primbon utama hak asasi manusia yang selalu menjadi rujukan di seluruh dunia dalam menjalankan pengakuannya terhadap hak asasi. Ada banyak ya. Misalnya yang perlindungan terhadap anak, perlindungan terhadap diskriminasi, perlindungan terhadap kalau wilayah ada yang ASEAN sendiri juga punya piagam tentang hak asasi manusia. Dan itu berlangsung sangat cepat ya, sangat lama.
kita memang masih terus memperjuangkan. Oke. Bagaimana mekanisme perlindungannya? Nah, ini kita akan bicara. Jadi setelah ada undang-undang, kita bicara mekanisme nih, ya, mulai dari preventif dulu, ya, misalkan dari pendidikan HAM. Saya nggak tahu di sini ada nggak upaya memberikan itu. Itu boleh saya kira. Kita supaya semakin aware, semakin sadar bahwa HAM itu adalah memang benar-benar hak asasi. Nah, itu mulai dikasih di mulai kurikulum atau lembaga-lembaga LSM, mungkin kepada SMA juga kita bisa berikan. Yang berikutnya adalah pengawasan legislatif. Nah, ini termasuk kalau legislatif kan tugasnya selain buat undang-undang juga memberikan fungsi pengawasan. Nah, dia bisa manggil Komnas HAM, bisa manggil Jaksa Agung, bisa manggil lembaga manapun untuk meminta bagaimana mungkin terhadap case yang menjadi perhatian publik dia bisa panggil. Nah, itu adalah salah satu bentuk preventif supaya apa? Supaya berjalan cepat, supaya dapat perlindungan. Yang kemudian adalah represif. Ya, represif berarti adalah pelaksanaan itu sendiri dari peradilan. Pengadilan HAM, mekanisme pengaduan dan pemulihan korban. Nah, ini termasuk yang proses yang tidak gampang tapi ya memang harus dilakukan. Jadi setelah ada undang-undang, kita juga seperti kuliah sebelumnya negara hukum harus ada pengakuannya, harus ada perlindungannya. Nah, inilah bentuknya. Dari mulai pengadilan, pengaduan kita bisa mengajukan ke Komnas HAM atau lembaga-lembaga yang ada di daerah. Kemudian juga ada kesempatan pemulihan korban. Ya, pemulihan korban. Nah, ini untuk apa? Yang korban-korban kejahatan kemanusiaan itu kan tetap perlu diberikan santunan ataupun hak untuk pekerjaan ataupun beasiswa untuk pendidikan. Nah, itu juga bisa dalam konteks pemulihan korban. Oke, saya kira itu materi kita hari ini, dan selanjutnya saya beri kesempatan untuk kita interaktif ya pada teman-teman sekalian yang mungkin ada hal-hal yang bisa kita diskusikan. Saya kasih kesempatan, mungkin siapa yang akan mengajukan? Saya Pak, sebagaimana yang Bapak jelaskan tadi, HAM itu kan hak asasi yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, jika hak tersebut adalah hak pokok dan merupakan hak yang mutlak, apakah setiap orang itu boleh dengan sebebasnya menggunakan hak tersebut? Oke, Amanda ya, tadi pertanyaan tentang bagaimana hubungan kebebasan dan hak asasi manusia sendiri ya. Jadi ternyata kita ini, seperti yang saya sampaikan di materi tadi, kita memang harus menyadari bahwa haknya itu nggak sebebas-bebasnya. Ya. Dan itu ternyata sudah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar kita di pasal 28 ya, huruf C, yaitu yang mengatur bahwa untuk kita menjalankan hak asasi kita itu, kita dibatasi oleh dua hal. Ya. Yang pertama, berdasarkan kita bisa menjalankan itu berdasarkan pembatasan undang-undang. Jadi sepanjang ada undang-undang yang mengaturnya, kita harus tunduk. Ya, harus tunduk. Tidak boleh tidak. Dan itu juga diakui oleh seluruh dunia ya. Jadi ada pengakuan terhadap hak asasi orang lain itu tetap berlaku. Dan itu sudah kita akomodasi di pasal 28 di Undang-Undang Dasar. Yang amandemen ya, yang keempat. Nah, yang kedua, tadi yang sudah saya jelaskan, apa parameternya? Parameternya ada beberapa, di antaranya supaya hak asasi itu juga terbatasi dengan baik, terkelola, juga kemudian tidak boleh apa-apa, yaitu dengan cara tidak melanggar ketertiban umum. Jadi kalau Anda melakukan sesuatu, kemudian mengganggu orang di jalan, itu termasuk hak asasi yang dilanggar. Ya. Yang kedua, keamanan. Ya tadi misalkan geng motor. Ya, kalau Anda kerjaannya menuntut di jalan, gang sempit, kemudian ataupun di jalan yang banyak anak-anak itu kan bisa mengganggu, bisa bahaya. Nah, makanya itu termasuk batasan yang diatur oleh undang-undang. Supaya apa? Supaya kita tidak liar gitu ya, biar bisa berjalan dengan baik. Nah, di masa itulah yang kemudian menjadi kerangka perlindungan terhadap hak asasi manusia bisa berjalan dengan baik. Kalau itu sudah berlaku dan dilaksanakan, nah insya Allah berarti hak asasinya Mbak Amanda ini tetap dapat, tetap bisa jalan, tapi juga nggak ganggu hak orang lain. Oke, terima kasih sekali ya, keren sekali. Nah, kita coba lanjut ke penanya kedua, mungkin ada yang bisa. Saya Mas Agung ya. Tadi disebutkan bahwa salah satu prinsip HAM adalah universalitas. Artinya, hak asasi berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Nah, saya ingin tahu bagaimana prinsip ini dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan bagaimana implementasinya di Indonesia. Oke, Mas Agung ya, tadi mendiskusikan tentang universalitas ya, bukan universitas ya, universalitas. Nah, berlaku seumum atau seluruh Indonesia atau seluruh dunia ya. Artinya apa? HAM ini adalah berlaku untuk kita semua tanpa diskriminasi. Nah, siapapun itu, apapun Anda, tadi saya sebutkan ras, golongan, warna kulit, mohon maaf ya, warna kulit, kemudian rambut, apapun itu, status sosial, itu tidak boleh ada diskriminasi. Itulah yang namanya universalitas. Nah, tadi juga tanya tentang implementasi, misalkan, mohon maaf ini ada rekan-rekan kita yang disabilitas misalkan, dia punya hak yang sama sama kita gitu ya. Ini contoh, simpulasi. Yang kedua, misalkan kita tahu ada, kan kita punya agama yang diakui negara ya, Islam dan sebagainya. Kan ada juga rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang penghayat kepercayaan, itu juga berhak punya KTP loh. Ya, berhak punya KTP, berhak mendapatkan catatan sipil atau kelahiran dan lain-lain. Meskipun agamanya tidak diakui negara, harusnya juga itu. Nah, itu adalah salah satu implementasi. Jadi semua punya hak untuk diatur di sana. Ya, saya kira itu bentuk implementasi dan undang-undang kita sudah mengatur semuanya mas. Dari pasal 28 tadi yang saya sebutkan, itu sudah mencakup semua. Jadi hak perlindungan, hak pengakuan,
hak perlindungan atas dan diskriminasi, itu ada di pasal 28 kan. Jadi insya Allah kalau itu kita udah ikuti, dan ibaratnya kan undang-undang dasar kita ini sudah dipikir banyak orang, Mas. Ya berarti kan ya undang-undang udah lengkap lah gitu ya. Meskipun kalau dalam perkembangannya ada perubahan ya bisa jadi. Ya Mas, mudah-mudahan bisa menangkap. Jadi prioritas adalah perlindungan dari diskriminasi secara umum. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Untuk materi sudah saya sampaikan, dan sekarang kita supaya lebih maksimal dalam kemampuan kita dalam menganalisis, sekarang saya akan menyampaikan video. Oke, video ini adalah suatu bentuk peristiwa HAM lah, gitu ya. Nah, kemudian nanti teman-teman saya akan minta menganalisis per kelompok. Nah, silakan nanti dibagi kurang lebih 4 kelompok, dan saya minta untuk menganalisis sekaligus nanti menyampaikan apa kesimpulan Anda, analisis Anda dari materi video tersebut. Itu ya, siap ya? Oke, teman-teman, tadi seperti saya sampaikan, kita akan menyaksikan bersama-sama Anda per kelompok. Nanti kalau melihatnya boleh sekarang, setelah itu bisa berbagi kelompok ya. Ini ada video yang mudah-mudahan bisa membantu kita bagaimana mengetahui mulai dari konsep HAM sampai perlindungan sampai bagaimana represi yang harus dilakukan. Oke, silakan untuk menyaksikan video ini. TNI mengungkap identitas orang asli Papua yang disiksa sejumlah oknum prajuritnya di Pos Gome, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kapuspen TNI, Maijen Nugraha Gumilar menyebut sosok warga yang menjadi korban penyiksaan itu adalah anggota kelompok kriminal bersenjata bernama Devinus Kogoya. Oknum prajurit TNI melakukan tindakan kekerasan terhadap tawanan seorang anggota KKB atas nama Devinus Kogoya di Pos Gome di wilayah Kabupaten Puncak, Papua, kata Gumilar, Sabtu, 23 Maret 2024. Meski begitu, Gumilar belum berkata banyak khususnya soal terduga oknum prajuritnya yang terlibat dalam penyiksaan tersebut. Namun diduga pelakunya lebih dari 1 orang dan saat ini proses pemeriksaan masih berjalan. Nanti saya sampaikan setelah selesai penyelidikannya ya, yang jelas lebih dari 1 orang jika lihat dari video tersebut, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya, beredar video penyiksaan warga diduga oleh oknum prajurit TNI di media sosial pada Kamis, 21 Maret 2024, malam. Dalam video yang dibagikan oleh akun Jeffrey WND, dinarasikan bahwa kejadian terjadi di Yahukimo. Dinarasikan juga anggota TNI menyiksa warga sipil yang diduga jaringan TPNPB. Selain itu, pada Jumat, 22 Maret 2024, beredar pula video lain di media sosial WhatsApp. Video tersebut juga menunjukkan penyiksaan serupa namun dari sudut yang berbeda. Kemiripan kedua video tersebut terdapat pada warna cat dan pola pada drum yang digunakan sebagai alat penyiksaan. Merespons hal itu, Kepala Pusat Penerangan di Maijen TNI Nugraha Gumilar mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pemeriksaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oke, teman-teman, tadi kita sudah saksikan bersama sekilas video. Apakah nanti Anda akan melihat ada pelanggaran di sana, atau Anda akan melihat tentang harusnya bagaimana lembaga yang ada. Maka itu silakan keluarkan kemampuan terbaik Anda untuk menganalisis dari sudut pandang manapun. Saya persilakan, kita bebas ya, akademik. Yang memang ini kalau Anda bicara agak ekstrem boleh jadi karena militer, ya militer. Nah, silakan Anda mengambil tempat untuk berkelompok, untuk menjadi 4 kelompok. Nanti kita akan langsung setelah itu langsung presentasi yang ditunjuk dari juru bicara kelompoknya. Oke, clear ya. Silakan langsung mengambil tempat untuk kelompok. Berhadap saja sesuai dengan media masing-masing. Sampai silakan. Oke, teman-teman sekalian, saya kira cukup waktu untuk kita diskusi tadi ya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada sesi presentasi dari masing-masing kelompok ya. Jadi sambil jalan, Anda silakan kembali ke tempat yang nanti akan saya minta untuk urut dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Gitu ya. Baik, nanti kelompok 1 dulu, nanti saya persilakan. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1 dan di sini saya akan mewakili. Pembahasan kelompok kami ini fokus pada penyiksaan ini. Apakah memenuhi definisi pelanggaran HAM berat? Menurut kami, penyiksaan masuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan jika dilakukan secara meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Dan tindakan kejam dan tidak manusiawi seperti dalam contoh kasus yang ada di video tadi, Gome warga dipukuli, disayat, disiram air dalam bentuk drum, jelas memenuhi unsur kejahatan fisik dan mental. Jika tindakan ini berulang di lokasi lain, dilakukan oleh lebih dari 1 pelaku dengan pengetahuan atasan, maka sangat berpotensi dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Dalam bentuknya sekarang ini, penyiksaan ini minimal merupakan pelanggaran HAM yang serius dan harus diselidiki lebih lanjut oleh Komnas HAM untuk menentukan unsur sistematis atau meluas. Kurang lebihnya, cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Mbak Cindy mewakili kelompok 1 ya. Tadi bicara tentang kategori pelanggaran HAM. Nah, beliau nanti menyatakan ini termasuk gitu ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut untuk presentasi kelompok berikutnya yaitu kelompok 2. Mana kelompok 2? Oke, saya persilakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami.
Kelompok kami fokus pada masalah yaitu seberapa efektif hukuman internal TNI tanpa pengadilan sipil. Yang pertama, adanya kelemahan sistem internal TNI yaitu minim transparansi, yaitu publik tidak dapat mengakses proses dan hasilnya secara menyeluruh. Kemudian ada potensi konflik kepentingan, yaitu antar lembaga militer cenderung melindungi citra institusi. Yang kedua, ada hukuman internal TNI tidak cukup efektif untuk menangani kasus pelanggaran. Yang ketiga, HAM terhadap warga sipil. Yang keempat, butuh mekanisme peradilan sipil atau hak asasi manusia khusus agar proses lebih transparan, akuntabilitas lebih tinggi, serta keadilan bagi korban lebih terjamin. Sekian hasil dari diskusi kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2 Mbak Trias dan teman-teman ya. Berarti tadi fokus kepada soal kalau TNI itu tidak dilibatkan sipil bagaimana. Tadi analisa mereka adalah tidak efektif karena ada semacam semangat korps yang bisa menutupi timnya masing-masing. Oke, terima kasih ya. Sekarang kita lanjut ke kelompok ketiga. Siapa kelompok 3? Oke ya, terima kasih. Silakan lanjut ya. Saya mewakili kelompok 3 ingin membahas tentang peran Komnas HAM dalam akuntability. Komnas HAM berwenang melakukan penyidikan pro justita terhadap kasus dengan pelanggaran HAM. Jika dinilai sebagai pelanggaran HAM berat, Komnas HAM dapat merekomendasikan agar kasus dilimpahkan ke Jaksa Agung untuk penyidikan dalam proses pengadilan HAM. Komnas HAM berperan sebagai penjaga moral dan hukum negara terhadap perlindungan HAM. Tanpa peran aktif Komnas HAM, banyak kasus tidak akan terungkap atau selesai hanya di tingkat disiplin internal dan aparat. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Oke, terima kasih kelompok 3, Mbak Ruli ya, mewakili kelompok 3, menyatakan tentang atau fokus tentang peran Komnas HAM. Ya, Komnas HAM sangat diperlukan untuk khususnya masalah-masalah sensitif yang tidak mendapatkan perhatian dari negara. Oke, terima kasih ya kelompok 3. Kita lanjut untuk kelompok 4, nanti siapa yang mewakili? Oke, Mbak Yesa ya. Oke, silakan. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok kami fokus pada implikasi insiden pada hubungan masyarakat Papua TNI. Yang pertama, insiden penyiksaan memperkuat stigma bahwa aparat TNI kerap menggunakan kekerasan berlebihan terhadap warga sipil Papua. Yang kedua, warga Papua, terutama di daerah konflik, hidup dalam trauma psikologis kolektif akibat kekerasan yang terus berulang. Yang ketiga, TNI dianggap mewakili kehadiran negara ketika aparat melakukan pelanggaran HAM, dapat menurunkan legitimasi negara di masyarakat Papua. Dan yang terakhir, upaya pendekatan damai seperti pembangunan infrastruktur dan dialog antar pihak menjadi tidak efektif karena sudah ada luka sosial yang belum disembuhkan. Oke, terima kasih ya. Tadi semua kelompok sudah menyampaikan dengan fokusnya masing-masing. Kita akan seharusnya sudah dapatlah beberapa kajian analisis untuk itu. Ya, mungkin Anda bisa ambil untuk skripsi barangkali, silakan. Atau nulis jurnal yang lain. Nah, sekarang untuk tahap selanjutnya kita akan masuk ke refleksi ya. Apa ya sih yang bisa Anda dapatkan dari mulai konsep HAM, lingkungan yang ada, sampai ke kasusnya tadi. Ya, mungkin ada yang bisa menyampaikan perwakilan dari Anda. Oke, Ratna ya. Baik, untuk refleksinya, setelah saya mempelajari kasus penyiksaan di Papua ini, saya menyadari bahwa keadilan bukan tentang hukum saja, tetapi juga tentang kemanusiaan. Ketika aparat melakukan penyiksaan kepada masyarakat sipil atau rakyat, maka ada krisis moral yang terjadi dan perlu disadari dan harus diperbaiki. Saya berharap sebagai calon sarjana hukum, saya tidak hanya berfokus pada aturan saja, tetapi juga kayak berpihak kepada korban seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Ratna ya. Jadi tadi menyampaikan bahwa jangan lupa juga perspektif korban katanya. Saya kira itu tepat sekali karena kita masyarakat kan yang biasa menjadi korban, pemerintah jarak. Gitu. Oke, sekarang yang kedua, siapa yang masih bisa menyampaikan refleksi? Oke, Erlinda ya, silakan. Kasus ini membuka mata saya bahwa pelanggaran hak asasi manusia bisa terjadi di negara demokrasi sekalipun. Ini mengingatkan saya bahwa kita sebagai mahasiswa hukum punya tanggung jawab untuk tidak diam. Kita harus menjadi bagian dari kontrol sosial, baik melalui advokasi, kajian akademik, maupun penyadaran publik. Oke, terima kasih Mbak Erlinda sudah menyampaikan juga tadi tentang refleksinya ya. Sekarang kita bisa sampai pada tahap kesimpulan bahwa HAM itu memang hak dasar yang harus kita lakukan dengan baik, lakukan dengan sempurna, tapi juga ada batasannya. Oleh karena itu, semua pihak, semua lembaga harus berperan serta bersama-sama melakukan proses bagaimana supaya HAM itu berjalan dengan baik. Ya mudah-mudahan ya dengan pengetahuan, dengan informasi, dengan diskusi kita hari ini, teman-teman bisa dapat hal yang terbaik dari konsep HAM yang kita pelajari. Sebagai penutup, saya akan tutupkan ataupun sampaikan sedikit ya, supaya teman-teman juga bisa tetap semangat, sedikit motivasi saja, bahwa pembelajaran HAM bukan sekedar menghafal norma, ya, tetapi membentuk empati dan keberanian untuk berpihak pada kebenaran. Nah, oleh karena itu, nanti kalian bukan hanya sebagai profesional hukum, apapun prosesnya, tapi juga jadilah manusia yang adil terhadap sesama. Oke ya, terima kasih atas perkuliahan hari ini. Terima kasih atas partisipasi rekan sekalian. Kita sudah sampai akhir. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita bisa aktif dalam pelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.